Berfirmanlah Kau Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyatakan apa mau Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, biarlah otoritas-Mu yang berlaku di tempat ini urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah perkataan-Mu boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap terima firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya ya. Saudara kita yang ada merespon akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan kita adalah umat-umat pemenang dalam hidup ini. Kita boleh menang mengalahkan segala aktivitas kita. Kita boleh menang mengalahkan segala kesibukan kita. Kita boleh menang mengalahkan keinginan mata kita mungkin yang ngantuk atau menonton dan lain sebagainya. Kita boleh menang dan memprioritaskan Tuhan sumber hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Bersama kita akan buka firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Silakan bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Amin. Katakan sebelah kanan kirimu, sudah mengucap syukur hari ini? Sudah mengucap syukur. Sudah? Sudah mengucap syukur hari ini? Apa yang kita alami hari ini? Silahkan duduk. Apa yang kita alami hari ini mungkin tidak menyenangkan. Apa yang kita alami hari ini mungkin mengecewakan. Apa yang kita alami hari ini mungkin membuat kita bosan, membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan semangat. Tapi firman Tuhan malam hari ini kembali mengingatkan kita. Ada orang bilang hari A baik, hari B baik, hari C hari sial, hari D adalah hari yang lebih sial lagi. Tetapi saya mau katakan, orang percaya, anak-anak Tuhan, kapanpun harinya kita harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukur adalah perintah dari Tuhan, sehingga tidak ada pilihan bagi kita jika kita tidak mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, artinya mengucap syukur di dalam segala aspek kehidupan kita. Segala hal, bukan berarti kita memilih-pilih kapan waktu kita mengucap syukur. Saudaraku, begitu gampang orang Kristen, anak-anak Tuhan mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan bersukacita. Tetapi tidak mudah mengucap syukur di saat sedang ada masalah, di saat sedang ada persoalan, di saat sedang jatuh dan tertimpa tangga pula. Itu tidak mudah untuk mengucap syukur. Di saat beban hidup begitu berat, di saat beban seakan-akan menghimpit hidup kita, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, diwajibkan, diharuskan mengucap syukur. Hukum mengucap syukur wajib bagi anak-anak Tuhan yang sudah mengalami keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini begitu dihadapkan dengan banyak masalah, banyak persoalan silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah di dalam dunia ini kita juga mengalami beberapa musim, ya? Ada kalanya musim panas banget, ya. Benar? Beberapa hari ini di Batam rasanya panas banget. Apakah cuma di pastori atau di rumah Bapak Ibu juga mengalami panas yang overdosis? Ya, panas banget. Tetapi ada kalanya walaupun matahari terik, keadaan
umat manusia, ketika dihadapkan dengan masalah dan persoalan, saudaraku, ada saatnya kita memang menikmati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tetapi hari akan terus berganti, musim akan terus berganti. Begitupun masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Masalah yang satu pasti akan selesai, berganti dengan masalah yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang saya kutip dari seseorang pemilik panti asuhan di England yang bernama George Muller. Dia mengangkat 10.024 anak yatim piatu. Kebayang gak? 10.024 anak yatim piatu. Saudara, ngurus anak 3, ngurus anak 4 aja kita udah puyeng setengah mati. Apalagi mengurus anak di panti asuhan 10.000 bukan 100. Panti asuhan di Batam nggak mampu menampung 10.000 anak. Ya, panti asuhan mana di Indonesia bisa menampung 10.000 anak? 10.024 anak. Wow, luar biasa. Ada satu kali pemilik panti asuhan ini, yaitu George, mengalami masa-masa sulit. Walaupun kita tahu bersama bahwa ketika ada panti asuhan pastinya ada donatur-donatur yang menyumbang, yang akan memberi dengan sukarela. Tapi pada suatu hari, pada suatu masa, George ini mengalami apa yang dinamakan kekeringan, apa yang dinamakan padang gurun. Tetapi dia memiliki satu keyakinan iman, dan ini bisa menjadi contoh bagi kita. Dia memiliki satu keyakinan iman. Malam hari ketika akan makan, dia tetap menata meja, piring-piring ada di depan, peralatan makan sudah ada di depan, tetapi belum ada tanda-tanda bahwa akan ada berkat Tuhan untuk dimakan pada waktu itu. Tetapi dia memiliki keyakinan. Pada satu waktu, beberapa menit kemudian, seorang anak bertanya, piring sudah diatur, peralatan makan sudah di meja, terus mana makanannya? Saudaraku yang terkasih, tak berapa lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu asuhan itu dan membawa banyak sekali makanan, sehingga 10.024 orang tadi makan dengan kenyang. Saudaraku, dari cerita ilustrasi yang singkat ini, kita belajar bahwa ketika kita mengucap syukur, menunggu dan menanti pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, asalkan iman kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terperosok jatuh ke dalam jurang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan di tengah-tengah dunia ini. Jaminan Tuhan bahwa anak cucu kita saja dipelihara, masa iya sih kita tidak dipelihara? Tetapi terkadang ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kepanikan dalam diri setiap orang percaya, sehingga menutup berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Benar apa betul? Ketika kita tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, yang ada kita stres, ya. Kita panik, kita khawatir, kita bingung harus bagaimana ini. Dan tanpa kita sadari, saat kita panik, saat kita takut, saat kita khawatir, kita tidak lari sama Tuhan, tapi kita lari sama tetangga. Betul apa benar? Kita lari pada orang yang kita percaya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami masa-masa sukar, Dia ingin kita mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Saudara, mungkin pernah kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan, tetapi Allah mau kita belajar bergantung kepada Tuhan.
Ada begitu banyak kesaksian yang kita dengar, ya, bahwa ketika mereka sedang menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah berlama-lama untuk menolong. Tetapi Dia mau kehidupan kita benar-benar menghidupkan firman-Nya. Karena akan ada tertulis, manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Maka sebagai orang percaya, sebenarnya kita harus belajar berpuasa. Nah, ketika datang masa-masa suka, kita tetap mengucap syukur. Amin. Terkadang karena kita tidak belajar untuk berpuasa, maka ketika tidak ada apa-apa lagi untuk dimakan, kita mulai menggerutu, kita mulai marah-marah sama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, keyakinan kita kepada Tuhan akan membuat rasa bersyukur kita menjadi sebuah keajaiban di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk percaya, ya, tetapi kalau kita belajar kembali kepada firman Allah yang hidup, bahwa ketika kita memiliki iman, maka kita sudah mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Iman adalah bukti dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita yakin kita sudah menerimanya. Mari kita belajar mengucap syukur untuk apapun yang terjadi, untuk apapun yang kita miliki. Mari kita belajar mengucap syukur. Saudaraku, saya mengulang, ketika Yesus memberkati 5.000 orang, Dia memberi makan 5.000 orang. Dia tidak menyuruh murid-muridnya pergi cari warung, pergi cari mall, pergi cari toko, beli roti sebanyak-banyaknya dan kasih makan 5.000 orang ini. Tidak, saudara. Dan kalaupun Dia ke warung, tidak mungkin ada warung yang jual roti 5.000 potong. Benar? Tidak mungkin. Tetapi kita belajar, Yesus mengucap syukur dengan apa yang ada pada mereka di saat itu. Apa yang ada pada mereka di saat itu? 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ingin memberi kita sebuah pelajaran bahwa dengan apa yang ada pada kita itu bisa mencukupkan kehidupan kita. Amin. Kita tidak perlu bingung cari ke orang. Saudara, kalau kita sedang ada di dalam kesusahan, jangan pergi ke tetangga. Jangan bilang pinjam uang mau beli beras. Memalukan. Engkau sedang mempermalukan kehidupan kekristenanmu. Mari datang kepada Tuhan Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan, mencukupkan kebutuhan kita. Untuk apa ada gelar Yehova Jireh kalau Allah yang kita sembah tidak mampu memberi makan anak-anaknya? Tetapi Allah mau kita memandang dan mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Banyak kali manusia gagal karena dia memandang apa yang di atas, dia lupa apa yang ada di dalam kehidupannya. Benar? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar mengucap syukur. Di dalam segala hal, ketika kita mengucap syukur, maka akan timbul perasaan sukacita. Kita akan memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Katakan kanan kiri, tidak pernah mengecewakan. Pernahkah Tuhan mengecewakanmu? Benar. Benar. Benar nggak aku? Saudara, tidak bisa kita pungkir, natur manusia yang berdosa ini terkadang kecewa dengan
kok hidupku begini-begini saja, tidak maju, tidak mundur, diam di tempat. Piye ke Tuhan? Katanya Engkau sanggup mengadakan, katanya Engkau sanggup memberikan yang terbaik, katanya janjimu iya dan amin, katanya Engkau merancangkan masa depan yang baik. Ada lagunya kan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan, katanya penuh dengan harapan Tuhan. Sampai aku ikut Engkau Tuhan, tetapi nyatanya apa Tuhan? Dulu aja waktu aku belum setia, waktu saya belum setia, saya diberkati. Tapi sekarang Tuhan, ketika saya setia, saya melayani, saya beri diri untuk Tuhan, kok semakin minus Tuhan? Ada yang mengalami hal itu di sini? Ada? Ada yang ikut Tuhan bukannya naik tapi menurun? Ada? Ada enggak? Enggak mengaku? Ada ya? Saudaraku yang terkasih, jadi orang Kristen itu mungkin gampang ya, datang sama pendetanya, mengaku saya percaya, dibaptis, wes jadi orang Kristen. Tetapi menjalani menjadi orang percaya itu sukar. Makanya ada lagu yang berkata begini, di tengah ombak makin terhilang tujuan arah hidupku, terus bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Saudaraku, terkadang ketika kita mengalami masalah, kita semakin tenggelam, lupa nongol lagi karena kekecewaan, terlalu kecewa. Makanya Ayu Ting Ting bilang sakitnya tuh di sini, tekan? Oh, cita-cita ya? Waduh, saking semangatnya pinjam kita katanya, pegang, saking semangatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika perahu hidup kita mulai diombang-ambingkan, kita akhirnya mulai ragu. Tuhan, di mana Engkau? Katanya mengucap syukur. Saya sudah mengucap syukur Tuhan. Walaupun berat, saya melangkah untuk datang ke rumahmu. Saudara, kalau jadi orang Kristen, semudah yang kita bayangkan, ya penuh ini setiap gereja udah besar-besar gereja di Batam. Amin. Sayangnya jadi orang Kristen itu nggak semudah yang kita pikirkan. Bahkan dalam keadaan susah, merana, kita harus mengucap syukur. Orang dunia nggak sepaham dengan kita, benar? Nggak sepaham, mereka bilang kita gila. Saat mengalami masalah, bukannya ninggalin Tuhan, tetapi semakin melekat sama Tuhan. Apa itu? Tapi firman Tuhan katakan, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ingat, penderitaan itu adalah proses. Mampu nggak kita mengucap syukur? Gaji kurang, pasti kita marah-marah. Tapi kalau gaji lebih, oh suami diservis. Siapa di sini yang kayak gitu? Suami dapat bonus loh, suami biasa bikin sendiri kopi, kita langsung mau minum kopi karena ada bonus. Coba gaji udah dikurangi, habis gajian mampir dulu di warung, ya kan, traktir teman-temannya dulu, bawa gaji, mas sorry kebablasan, tadi minum bayar 1 juta. Allah, mau mengucap syukur? Nggak mudah saudaraku. Ketika uang banyak, sangat mudah kita mengucap syukur. Ketika ulang tahun, oh mengucap syukur, apalagi kalau di FB penuh ya, 50, 100 orang yang ucapin happy birthday, happy birthday, bangganya, ku ucap syukur
baru ditambahkan umur. Ada begitu banyak orang yang seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami banyak masalah, bagaimana sih caranya agar kita mengucap syukur kepada Tuhan? Saya ada kunci, ada tips. Yang pertama yang terdapat di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-25. Coba baca. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-25. Bagaimana caranya agar kita tetap mengucap syukur walaupun hampir terhilang, walaupun diombang-ambingkan dengan masalah persoalan? Baca Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-25. Silakan. Kisah para Rasul 2 ayat 25 beginilah firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Amin. Bagaimana caranya kita mengucap syukur ketika mengalami masalah dan persoalan? Memandang kepada Tuhan, karena Dia ada di sebelah kanan kita dan kita tidak akan goyah. Banyak orang gagal fokus, gagal mengucap syukur karena memandang masalah lebih besar daripada Tuhan kita. Benar apa betul? Tapi firman Tuhan hari ini, agar kita mampu mengucap syukur, yang pertama adalah kita harus memandang kepada Allah. Dia ada di sebelah kanan kita, Dia ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Walaupun terkadang kita melupakan, kita mengabaikan, tapi ingat Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi untuk kita boleh mengucap syukur, kita harus merubah cara pandang kita. Jangan pandang masalah, jangan pandang persoalan meskipun itu memang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus keluar dan memandang Tuhan yang ada di sebelah kanan kita, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan. Yang kedua, Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat yang ke-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bertekun. Untuk kita bisa mengucap syukur, yang pertama kita harus memandang kepada Tuhan yang ada di sebelah kanan kita, memberikan kita kekuatan. Yang kedua, kita harus tekun sama seperti Ayub. Amin. Kita harus apa? Tekun, bertekun. Benar apa betul? Tapi ketika kita ada ungkapan syukur, kita tetap bertekun, kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Tuhan, menanti janji Tuhan, maka kita pasti akan menerima apa yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kita. Ketekunan itu penting, saudara, karena ketika kita tekun, kita akan tahan uji. Orang-orang yang tekun, dia itu akan teruji kualitas imannya. Maka walaupun bagaikan kapal yang diombang-ambingkan, dia tidak akan goyah. Amin. Sudah dua kunci. Yang pertama adalah Harus memandang kepada Tuhan. memandang kepada Tuhan. Yang kedua adalah bertekun. Yang ketiga, tiga saja malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Haleluya. Yang ketiga apa? Tuhan suruh apa? Gembira. Tuhan suruh apa? Gembira. Sulit nggak
bergembira ketika ada masalah persoalan. Mau nangis ini mami? Sedih deh. Seperti Kaini, waktu Kaini bilang, mami sayang nggak sama adik? Enggak. Dia langsung ngomong gitu, mami nggak sayang ya sama adik. Sedih deh hati adik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya katakan tadi, ketika kita ada dalam kebahagiaan, mudah bagi kita bergembira. Ketika kita mengucap syukur, kita akan tertawa. Coba lihat itu video-video siaran-siaran live itu ulang tahun, oh bergembira. Nggak ada ulang tahun yang nangis. Itu kalau ulang tahun nangis itu stres, gila berarti. Ya harus bawa rumah sakit jiwa. Tetapi bergembira di saat kita sedang mengalami masalah persoalan. Saudara, bukan bergembira kita tertawa-tertawa, tidak. Tetapi hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa kita bersedih, kita nangis pun masalah kita nggak akan kelar. Amin. Kita banting-banting diri. Orang Manado punya lagu itu loh. Dia bilang walaupun ngana baojo di Dodika. Tahu nggak Dodika itu apa? Tempat masak yang pakai aku tuh kayu, terus itu tuh ada tuh segini nih, gede, asal gitu tuh sekibot tuh. Itu tempat masak yang pasir. Terus gimana sih kalau masak pakai kayu? Nah, jadi kan udah ada banyak apanya, udah padat dia. Orang bilang dia anak baojo di Dodika, tiduran di Dodika, nangis di situ pun masalahmu nggak akan kelar. Tapi bergembira, mengucap syukur, memuji Tuhan walaupun sulit. Ingat, tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian. Orang bisa memuji Tuhan karena dia mampu mengucap syukur. Orang bisa memuji Tuhan bukan karena aman, nyaman, semua baik, tetapi karena ada ungkapan syukur. Karena dia berpikir, saya nangis pun masalah nggak selesai, saya banting-banting diri pun masalah nggak selesai, saya goles-goles tangan dengan pisau masalah nggak selesai, benar? Saya murung masalah nggak selesai. Biarkan proses Tuhan berjalan. Kita akan melihat bahwa di akhir tujuan kita ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. 3 hal itu saja. Memang sulit ketika dalam masalah kita lebih condong menyalahkan Tuhan daripada memandang Tuhan sebagai penolong kita yang ajaib. Ketika masalah persoalan datang, jangankan untuk berdoa atau baca firman, boro-boro. Yang ada kita kesel sama Tuhan. Ketika sedang jadi masalah, ketika mengalami persoalan yang berat, saudara jangankan untuk bergembira, tersenyum aja nggak ada di muka kita. Orang bilang shalom, tapi jutek saudaraku. Ada yang pernah gitu? Ada masalah orang bilang shalom, nggak shalom? Tahu nggak saudara apa itu shalom? Shalom itu kita sedang melepas berkat. Salam sejahtera, kasih anugerah Allah menyertaimu. Seorang bilang shalom. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Haleluya, saudaraku yang terkasih. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala perkara hidupmu, engkau harus mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena keadaanmu baik, tetapi engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Amin. Mengucap syukur bukan karena engkau diberkati luar biasa, engkau punya mobil, engkau punya rumah, engkau punya segala-galanya, tetapi mengucap syukur karena engkau punya Yesus, sang juru selamat dalam hidupmu. Amin. Mengucap syukur karena engkau kuat saat ini, kau sehat saat ini. Mengucap syukur karena kau dicukupkan. Itulah sebabnya kita jangan pernah berpikir yang aneh-aneh dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk mengucap syukur. Kalau kita mikir aneh-aneh, lihat tetangga punya ini, punya itu, hidup mereka diberkati, mereka makan B2, sangsang, nah, makan itu, makan segala-galanya yang berbau B2, sementara kita
seminggu ini tempe tahu, saudara kau akan kecewa. Tapi ketika kau memandang Tuhan, ujian itu baik bagi kita, amin. Penderitaan itu baik bagi kita, agar kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Selalu ada berkat di balik ucapan syukur, amin. Selalu ada rahasia di balik ucapan syukur, pemulihan. Selalu ada keajaiban di balik kita mengucap syukur, sehingga kita bisa katakan begini: apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, apa yang tidak pernah di dalam hati. Oh, di dalam hati dulu ya, baru apa yang tidak dipikirkan. Firman Tuhan katakan itu ya Tuhan. Kuncinya mengucap syukur, maka kita akan melihat step by step Tuhan akan memberkati kita. Perlahan Tuhan gak mau kita jadi anak-anak Tuhan yang instan, tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menerjang badai persoalan, agar kita tidak lupa bahwa tangan Tuhanlah yang menuntun kita sampai kita ada sampai hari ini. Amin. Mau mengucap syukur. Saya tidak tahu apa keadaan kita hari-hari ini. Yang saya tahu setiap kita pasti punya masalah. Yang saya tahu semua kita pasti punya persoalan. Tidak ada yang luput dari itu. Kita menolak nggak akan mungkin, karena dia datang tanpa diundang. Benar apa betul? Dia akan datang, dia ngintip, oh kayaknya udah mau habis yang satu, udah boleh masuk nih, masuk lagi dia. Kayaknya udah deh, masuk lagi dia. Itulah warna-warni kehidupan kita. Seperti pelangi sehabis hujan, kehidupan umat manusia seperti pelangi. Masalah silih berganti. Ada warna orange ya, pelangi ada warna orange. Oh, nggak ada merah, kuning, hijau. Oh, ada di sini ya. Kuning, hijau, biru, merah. Mungkin masalah dan persoalan yang kita alami seperti ini. Silih berganti, kadang ringan, ya, kadang kecil, kadang gede banget, kadang sedang-sedang aja. Tetapi saudara, setiap masalah persoalan datang dalam kehidupan kita akan menempa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah ini. Amin. Anak-anak Tuhan harus kuat, anak-anak Tuhan harus tangguh, anak-anak Tuhan harus jadi pemenang, mengalahkan setiap masalah dan persoalan. Tidak ada jalan lain selain mengucap syukur. Lagi saya mau ingatkan, saya mau tanya kepada saudara-saudara, bagaimana cara agar kita tetap mengucap syukur walaupun masalah dan persoalan mengombang-ambingkan kita di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama apa? Memandah kepada Tuhan. Yang kedua? Harus berteduh. Yang ketiga? Bergembira. Apa? Bergembira. Bergembira.
alihkan hidupmu ketika kau mampu mengucap syukur. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bisa dia kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah dan persoalan, yakin bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia ingin memproses kita agar kita boleh mengalami sebuah perubahan-perubahan yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang tetap memiliki semangat sukacita meskipun kita mengalami berbagai macam masalah dan persoalan. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu saat ini. Percaya, Tuhan sanggup memberkatimu lebih dari apa yang kau pikirkan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita saat ini. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kau alami. Dia mau kau percaya, dia mau kau memandang Dia yang ada di sebelah kananmu, yang memberikan engkau kekuatan. Dia mau kau bertekun, dan Dia mau engkau bergembira ketika mengalami masalah dan persoalan. Haleluya. Teguhkan hatimu dan percayalah kepadanya. Katakan, kami percaya Tuhan. Kembali menguatkan kami, yang kembali menyegarkan kami, mengajak kami untuk kami tetap bersukacita di dalam segala situasi hidup kami. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk tetap berdiri tegak meskipun kami dihadapkan dengan masalah persoalan. Kami percaya Tuhan, tangan kuat Tuhan akan memegang tangan kami sehingga kami mampu melewati hari-hari kami dengan tetap memandang kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang tahu persis apa yang menjadi masalah dan persoalan kami. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami yang memiliki masalah dan persoalan dipuaskan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami boleh bersukacita, kami boleh bergembira karena kami percaya Engkau Tuhan adalah penolong kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi balas berkat dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah umat-umat-Mu diperkaya dengan pengetahuan yang baik agar mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan semakin memiliki pengharapan di dalam Engkau agar mereka tetap mengucap syukur, bersukacita dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Ini doakan, saya percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa untuk memberkati umat-umat-Mu di tempat ini, bahkan umat-umat-Mu yang menonton secara langsung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati siapa